Hai kawan-kawanku semua, channel Hukum di Lapangan ketemu lagi. Kenapa orang kecil cepat diproses tapi kasus besar bertahun-tahun lamanya untuk diproses? Pernahkah Anda, kita semua, atau pendengar, penonton channel Hukum di Lapangan mendengar komentar seperti ini? Kalau rakyat kecil cepat ditangkap, kalau orang besar kasusnya lama. Komentar seperti ini sering muncul setiap kali ada kasus hukum yang viral. Tapi pertanyaannya, benarkah hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas? Atau ada hal yang sebenarnya belum dipahami masyarakat mengenai proses penegakan hukum kita? Nah, saya Kawali dan ini channel Hukum di Lapangan. Persepsi tersebut tidak muncul begitu saja. Masyarakat sering melihat kasus-kasus sederhana seperti pencurian, penganiayaan, perkelahian, atau pelanggaran lalu lintas yang umumnya itu terjadi pada diri kita. Nah, yang prosesnya relatif cepat, sementara kasus-kasus besar seperti korupsi lah, pencucian uang lah, mafia tanah, atau kejahatan korporasi sering membutuhkan waktu yang jauh lebih lama sekali. Akibatnya muncul kesimpulan atau persepsi dari masyarakat kita, orang kecil cepat diproses, sedangkan orang yang besar, orang yang berpengaruh, dalam tanda kutip, dilindungi atau dilambat-lambatin, menunggu kebijakan pemimpin selanjutnya. Kalau pemimpin sekarang sedang semangat-semangatnya memberantas korupsi, ini dilambat-lambatin, menunggu siapa tahu nanti pemimpin di tahun-tahun mendatang tidak semangat untuk memberantas korupsi dan lain sebagainya. Padahal realitas hukumnya tidak selalu sesederhana itu. Dalam hukum pidana, semakin besar sebuah perkara, biasanya semakin kompleks pembuktiannya. Misalnya kasus korupsi, penyidik harus memeriksa dokumen, mengikuti aliran dana atau mengecek aliran dana PPATK, memeriksa saksi-saksi, meminta keterangan ahli, hingga melakukan audit kerugian negara. Belum lagi jika melibatkan banyak pihak dan transaksi yang berlangsung bertahun-tahun. Artinya, lamanya proses belum tentu berarti hukum tidak bekerja, tapi sedang digali, sedang dicari saksi-saksi, sedang dicari bukti-bukti yang menguatkan bagi penyidik. Artinya, lamanya proses hukum belum tentu berarti hukum tidak bekerja. Bisa jadi karena pembuktiannya memang jauh lebih rumit gitu. Nah, di sisi lain, kritik masyarakat juga tidak boleh diabaikan oleh penegak hukum. Karena keadilan bukan hanya soal proses yang benar, tetapi juga soal kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat ada perbedaan perlakuan atau melihat kasus tertentu berjalan sangat lambat tanpa penjelasan yang transparan kepada publik dari penegak hukum, maka wajar saja jika muncul pertanyaan yang mencurigakan. Disinilah pentingnya transparansi penegakan hukum. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana sebuah perkara, sebuah kasus itu sedang ditangani atau sedang berproses. Ada satu prinsip penting keadilan, bukan hanya harus dilakukan tetapi juga harus dilihat atau terlihat dilakukan. Artinya penegakan hukum harus profesional, transparan, konsisten, dan tidak diskriminatif atau subjektif, bukan objektif. Karena ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum, yang terancam bukan hanya satu perkara, tetapi legitimasi sistem hukum itu sendiri sudah tidak diakui lagi oleh masyarakat.
ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi atau meragukan penegakan hukum. Begitu. Jadi, benarkah hukum selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Jawabannya tidak bisa disederhanakan menjadi ya atau tidak. Ada perkara yang memang kompleks, tetapi ada juga kritik publik yang harus didengar. Yang pasti negara hukum hanya bisa kuat jika masyarakat percaya bahwa setiap orang yang diperlakukan sama di hadapan hukum. Menurut Anda, apakah penegakan hukum di Indonesia saat ini itu sudah memenuhi rasa keadilan kita semua, rasa keadilan masyarakat? Coba silahkan kawan-kawan semua tulis komentar di chat komentar ya, nanti akan saya coba balas dengan sesederhana mungkin. Mungkin itu, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya, karena hukum bukan hanya saja tentang aturan, tapi hukum adalah tentang kehidupan nyata sehari-hari. Terima kasih, saya Kawali. Inilah channel Hukum di Lapangan.